Melanjutkan dari pembahasan sebelumnya, yaitu tentang hukum diperbolehkannya poligami sampai 4 dan hukum wajibnya membayar mahar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in khiftum alla tuqsitu fil yatama fankihu ma taba lakum minan nisa'i mathna wa thulatha wa ruba'. Fa in khiftum alla ta'tilu fawahidatan aw ma malakat aymanukum dzalika adna alla ta'ulu. Jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap hak-hak perempuan yatim bila mana kamu menikahinya, maka nikahilah perempuan lain yang kamu senangi, 2, 3 atau 4. Akan tetapi jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, nikahilah seorang saja atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki, yang demikian itu lebih dekat untuk tidak berbuat zalim. Wa atun nisaa sadaqatihinna nihlah fa in tibna lakum an syai'in minhu nafsan fakuluhu hani'am mari'a. Berikanlah mahar kepada wanita yang kamu nikahi sebagai pemberian yang penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari mahar itu dengan senang hati, maka terimalah dan nikmatilah pemberian itu dengan senang hati. Ayat yang pertama telah kita bahas ya, tentang tafsir dan juga beberapa fikih atau hukum terkait dengan kehidupan. Kemudian kita akan melanjutkan pada ayat yang keempat ini ya. Ada beberapa penjelasan yang kaitannya dengan hukum. Yang pertama, wajib memberikan mahar kepada istri. Sesungguhnya farji atau kemaluan wanita tidak halal kecuali dengan mahar yang tetap, baik mahar tersebut disebutkan ketika akad maupun tidak. Perlu digarisbawahi bahwa sesungguhnya mahar bukanlah sebagai harga dari kemaluan wanita yang dinikmati, karena Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan manfaat dan tujuan nikah berupa penyaluran hasrat biologis dan memiliki keturunan sebagai sesuatu yang bersifat musytarak, artinya hak bersama atau sesuatu yang bersifat timbal balik antara suami istri. Jadi sekali lagi ini bukan semata-mata harga ya dari timbal balik tersebut, baik ini mahar yang biasanya kalau di kita cash atau kontan ya. Biasanya kalau bahasa Arab diakhiri dengan halan gitu ya, seketika atau kontan. Boleh bahasa Arab, boleh bahasa Indonesia, boleh bahasa Jawa, Madura, tergantung dari tradisinya ya. Dan juga boleh berupa barang, boleh berupa finansial atau uang, dan juga boleh berupa jasa. Nah, kalau jasa misalnya calon atau mempelai wanitanya belum bisa baca Al-Quran ya, maka maharnya adalah mengajarkan kepada istrinya ya, yang mengajari si suaminya untuk bisa belajar bisa baca Al-Quran misalnya. Nah, itu jasa ya, boleh. Jadi bisa kontan ataupun bisa hutang juga boleh ya, tapi kok kebangetan ya, masuk mahar gak niat nikah itu ya. Nah, nikah ya harus serius lah ya dengan kontan ya. Nah, jadi ini bukan semata-mata terkait dengan timbal balik ataupun transaksional, bukan ya, tapi ini adalah sifat musytarak, hak-hak dan kewajiban antara suami dan istri ini. Maksudnya seperti halnya suami juga mendapatkan manfaat dan tujuan nikah tersebut, yaitu penyaluran hasrat biologis dan memiliki keturunan, maka begitu halnya istri juga mendapatkan hal yang sama dari pernikahan tersebut. Ia juga bisa melakukan penyaluran hasrat biologisnya
juga mendapatkan keturunan. Jadi mahar pada dasarnya tidak lain adalah pemberian dari Allah Ta'ala, dan ini adalah sesuatu yang disepakati, tidak ada perbedaan dalam hal ini. Padanan ayat ini adalah ayat di surah An-Nisa ayat 25 yang akan kita juga lewati nanti. Fankihuhunna bi'idni ahlihinna wa atuhunna ujurahunna bil ma'ruf. Karena itu kawinilah mereka dengan seizin tuan mereka, dan berilah mas kawin mereka menurut yang patut, al-ma'ruf, yang berdasarkan al-urf, ya, sesuatu yang patut kiranya bagaimana lazimnya mahar tersebut besarnya, ya. Para ulama sepakat bahwa tidak ada batas maksimal dalam hal banyaknya jumlah dan kadar mahar. Para ulama hanya berselisih pendapat seputar batas minimal mahar yang akan dijelaskan dalam ayat 20, ya. Wa in aradtum istibdala zawjin makana zawjin wa ataitum ihdahunna qintara fala ta'khudhu minhu syai'ah. Apabila kalian berkeinginan untuk menukar istri dengan yang lainnya, dan kalian telah memberikan kepada sebagian atau salah satu mereka kintoron, jadi kintoron itu harta yang banyak, fala ta'khudhu minhu syai'an, maka janganlah mengambil darinya sesuatu pun, ya. Jadi soal batas maksimal tidak ada, tapi kalau batas minimal, ini para ulama beda pendapat. Pernah pada zaman Rasulullah SAW itu ada sahabat yang dinikahkan Nabi, ya, dengan hanya cincin besi saja. Cincin besi itu berapa harganya? Ya, murah, mungkin kalau zaman dahulu ya sekitar 3 dirham saja, itu sangat murah, ya. Jadi karena tidak ada yang dinikahkan dengan yang lainnya, jadi tidak ada batas minimal, ya. Tergantung kembali kepada al-urf atau kepada kebiasaan di daerah tersebut. Poin yang kedua, pelepasan hak mahar. Boleh bagi seorang wanita atau si istri memberikan mahar atau sebagian dari maharnya kepada suaminya, baik mahar tersebut sudah dipegang maupun masih dalam tanggungan, karena tidak cash tadi, ya, tidak kontan, baik itu dalam bentuk pemberian atau dalam bentuk pembebasan. Maksudnya sang istri membebaskan sang suami dari kewajiban membayar mahar kepadanya. Apabila si suami tidak membayar, ya, mahal harganya tapi tidak dibayar dengan cash, maka apabila dalam rentang waktu pernikahan si istri merelakan, ya, melepaskan beban suami dari mahar, itu boleh. Akan tetapi hendaknya para suami berhati-hati dalam masalah ini, karena hal ini disyaratkan sang istri melakukan hal tersebut memang dengan senang hati dan ikhlas, ya, tidak boleh terpaksa. Kalaupun ada pengeluaran yang sangat mendesak, maka jangan sampai ada keterpaksaan dari istri. Nah, mungkin dicarilah sumber yang lainnya, ya. Kalau tidak sangat-sangat terpaksa, ya, maka tidak menjual atau tidak melepas mahar tersebut. Karena di dalam masalah ini kata yang digunakan adalah fa'in tibna, jika para istri memberikannya dengan senang hati, ya. Bukan menggunakan kata fa'in wahabna. Maka apabila para istri memberikan, ya, Allah tidak mengatakan fa'in wahabna, tapi fa'in tibna itu. Hal ini sebagai bentuk penegasan bahwa dalam masalah ini yang harus diperhatikan adalah bahwa sang istri melakukan hal tersebut memang dengan senang hati dan dari keinginannya sendiri, tanpa ada bentuk-bentuk pemaksaan baik yang bersifat materi maupun maknawi. Tidak ada bentuk-bentuk kekerasan terhadap sang istri dan tidak ada bentuk-bentuk penipuan, ya. Keumuman ayat fa'in tibna menunjukkan bahwa seorang istri yang memberikan maharnya kepada suaminya hukumnya boleh, baik ia seorang wanita yang masih perawan maupun yang sudah janda. Ini adalah pendapat mayoritas ulama. Namun Imam Malik tidak memperbolehkan seorang istri yang masih perawan memberikan maharnya kepada suaminya. Imam Malik menjadikan hal ini sebagai hak walinya, padahal kepemilikan adalah milik sang istri.
Jadi memang ada pendapat yang berbeda dari Imam Malik, dan yang rajih yang kuat adalah pendapat jumhur. Kalau sudah menikah maka mahar tersebut hak istri ya, bukan dikembalikan kepada walinya. Para ulama sepakat bahwa seorang wanita yang memiliki hak penuh terhadap urusan dirinya, jika ia memberikan maharnya kepada suaminya, maka hal itu sah dan ia tidak boleh menariknya kembali. Jika ada seorang wanita melepaskan haknya dari sebagian maharnya, namun ketika akad nikah ia mensyaratkan calon suami tidak boleh memadunya, tidak boleh poligami misalnya, kemudian calon suami benar-benar menikahinya, maka sang istri tersebut tidak mendapatkan apa-apa menurut riwayat Ibnul Qasim dari Malik, karena sang istri mensyaratkan kepada suaminya sesuatu yang tidak boleh mensyaratkannya. Jadi syarat ini kan harus tidak bertentangan dengan aturan agama ya. Kalau sang istri atau wali daripada istri membuat syarat yang bertentangan dengan aturan ya, kita sedang bicara tentang masalah syariat, walaupun secara pribadi mungkin tidak sreg ya, apakah wali wanita atau si istri itu sendiri tidak sreg dengan masalah poligami, silahkan dalam hatinya saja. Nah, tetapi jangan sampai dibuat sebuah klausul kesepakatan persyaratan ya. Jadi syarat yang menyalahi aturan agama itu batil ya, tidak berlaku. Nah di sini ya, apabila istri membuat syarat seperti itu, maka dia tidak punya hak ya terhadap maharnya tersebut ya. Jadi ini perlu untuk diperhatikan. Kemudian Ibnu Abdul Hakam berkata, jika sang suami tidak memenuhi syarat tersebut, maka sang suami harus membayar dengan mahar mithil kepada istrinya tersebut, karena sang suami menerima syarat atas dirinya tersebut dan ia telah mengambil ganti dari syarat tersebut ya. Ini satu pendapat yang bisa juga jadi patokan ya. Dan wajib bagi sang istri mengambil mahar mithil atau mahal yang serupa ya dengan yang biasa dilakukan oleh masyarakat dari suaminya, maka wajib bagi sang suami memenuhinya. Hal ini berdasarkan sabda Rasulullah diriwayatkan oleh Al-Hakim dari Anas dari Sayyidah Aisyah, dan Sayyidah Aisyah, al-muslimuna ala syurutihim, orang-orang Islam harus mematuhi syarat-syarat yang mereka buat, mereka tidak boleh membatalkannya. Ini dengan catatan tadi ya, syarat-syarat yang tidak bertentangan, tapi ya masing-masing kembalilah antarodin ya. Yang penting dalam hal akad itu kan antarodin, satu sama lain ada keridhaan antara al-aqidah ini ya, atau dua orang yang akad. Jadi kalau dalam jual beli antara penjual dan pembeli, kalau dalam akad nikah berarti antara si suami dan walinya, dan juga melibatkan daripada si mempelai putrinya ya. Yang penting jangan sampai ada keterpaksaan, ada sebuah pemaksaan ataupun ancaman-ancaman. Jadi semuanya antarodin. Poin yang ketiga, diperbolehkannya suami menerima pemberian mahar dari istrinya. Boleh bagi seorang suami menerima apa yang diberikan oleh istrinya kepadanya, dan tidak ada akibat atau pertanggungjawaban apapun atas sang suami, baik di dunia maupun di akhirat. Namun dengan syarat di atas, yaitu sang istri memberikannya dengan senang hati. Yang dimaksud ayat fakuluhu, maka makanlah, bukanlah memakannya dalam arti sesungguhnya, akan tetapi lebih umum dari itu, yaitu memperbolehkan bagi dirinya menggunakan dan memanfaatkan pemberian tersebut dengan berbagai bentuk penggunaan ya. Karena rata-rata mahar itu benda padat, apakah emas ataukah uang ataukah misalnya peralatan sholat, masuk dimakan sama suaminya. Jadi makan ini bentuk kiasan atau majazi, memanfaatkan ya, dijual dan hasilnya dimanfaatkan. Itu boleh. Jadi asalkan sudah ada keridhaan daripada istri, maka tidak ada akibat yang ditanggung oleh suami. Hal ini seperti maksud kata-kata al-aklu pada ayat 10 surah An-Nisa, innalladzina ya'kuluna amwal yatama dzulma, sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim ya. Ada kata-kata yakulun,
bukan hanya memakan secara fisik, bukan hanya makanan yang dimakan, tetapi yakuluna amal yatama, memakan harta anak yatim, bisa memanfaatkan untuk kepentingan pribadi, untuk kebutuhan-kebutuhan yang itu tidak ada daruratnya ya, tidak ada sesuatu yang mendesak, ya, tapi dia memakan harta anak yatim tersebut dengan dolim, maka itu dilarang. Maksudnya bukanlah al-aklu dalam arti yang sempit yaitu memakannya, akan tetapi yang dimaksud adalah segala bentuk penggunaan dan pemanfaatan. Hal ini diungkapkan dengan kata al-aklu karena segala bentuk penggunaan dan pemanfaatan harta kebanyakan bertujuan untuk dimakan. Padanannya adalah ayat di surah Al-Jumu'ah ayat ke-9 ya. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yawmil jumu'ah fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai'. Kalau sudah terdengar suara azan ya pada hari Jumat, maka bersegeralah untuk mengingat Allah ya, bersegera untuk pergi ke masjid, wa dzarul bai', tinggalkanlah jual beli. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun, yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Jadi yang dimaksud meninggalkan jual beli dalam ayat ini bukan hanya dalam bentuk jual beli itu sendiri, tetapi lebih umum dari itu, yaitu segala bentuk aktivitas yang menyibukkan manusia dari mengingat Allah, seperti nikah, jual beli itu sendiri dan yang lainnya. Namun kata yang digunakan adalah al-bai'u atau jual beli, karena al-bai' adalah sesuatu yang seringkali membuat seseorang sibuk dan lupa terhadap tugas mengingat Allah. Ini khusus untuk laki-laki yang memang diwajibkan untuk sholat Jumat ya. Sehingga apabila ada toko ataupun ada bisnis, maka perlu di-manage. Kalau tidak ada pengganti ya, dari keluarga atau pegawai-pegawai perempuan yang tidak sholat Jumat, maka ditutup sementara ataupun dikunci pagarnya, atau pokoknya diamankan lah ya, dan dia tinggalkan itu, apakah bentuk jual beli ataukah kerja ataukah kesibukan yang lain. Jadi dikiaskan semua dengan bentuk atau dengan kata al-bai' atau jual beli ini. Yang poin keempat, wajibnya membayar mahar secara penuh ketika sang istri telah diajak menyendiri oleh sang suami. Menyendiri ini bahasa Arabnya kholwat ya. Nah, kholwat. Al-Jassas menjadikan ayat wa atun nisa shadaqatihinna nihla, dan berikanlah kepada para istri mahar mereka sebagai sebuah pemberian dengan penuh kerelaan, sebagai dalil wajibnya memberikan mahar secara penuh kepada istri yang telah diajak menyendiri oleh suaminya, berduaan ya dengan suaminya, dengan bentuk penyendirian yang benar, meskipun sang suami akhirnya menalaknya sebelum adanya persetubuhan. Namun jika diperhatikan, ayat ini bersifat umum bagi setiap istri, baik yang telah diajak menyendiri maupun yang belum. Hanya saja ada ayat lain yang menjadi taksis atau pengkhususan ya. Wa in talaqtumuhunna min qabli an tamassuhunna wa qad faradtum lahunna fariidhah fanisfu ma faradtum. Jika kalian menceraikan istri-istri kalian sebelum kamu bercampur dengan mereka, padahal sesungguhnya kamu sudah menentukan maharnya, maka bayarlah 1/2 dari mahar yang telah kamu tentukan itu. Jadi walaupun ya belum dicampuri, belum dijima, tapi sudah ditentukan maharnya, maka di sini yang dibayarkan adalah separuh dari mahar. Ini menunjukkan bahwa seorang istri yang telah diajak menyendiri oleh suaminya, lalu ia menceraikannya, maka yang wajib dibayarkan hanyalah separuh dari mahar yang telah ditentukan. Jadi ayat 237 Al-Baqarah ini bersifat lebih khusus dan spesifik, dan dalil yang bersifat lebih khusus dan spesifik didahulukan atas dalil yang masih bersifat umum. Inilah pentingnya kita mengetahui tentang ilmu usul fikih pada saat kita membuat kesimpulan-kesimpulan dari ayat atau hadis, mana ayat atau teks yang sifatnya am, mana yang sifatnya khusus, atau mana sifat ayat yang sifatnya mutlak, yang lepas, mana sifatnya yang muqayyad, yang mengikat,
Nah, ayat-ayat yang khusus, ayat-ayat yang terikat itu diamalkan atau lebih spesifik ya, dan diamalkan, sedangkan ayat umum dan mutlak itu diabaikan ya. Jamaah sekalian, tentang hikmah diperbolehkannya berpoligami, di antaranya bahwa kondisi yang diterima pada masa kita sekarang ini adalah jika tidak ada alasan yang bisa diterima menurut syarak atau tidak ada sesuatu hal yang bersifat sangat mendesak, maka hendaknya seseorang hanya beristrikan satu saja. Nah, rupanya Profesor Dr. Wahbah Zuhaili ini mengikuti orientasi ataupun pendapat yang seperti ini ya. Jadi lebih diutamakan beristrikan satu saja kalau tidak ada sesuatu yang sifatnya darurat. Alasannya karena perasaan cemburu merupakan perasaan yang sama-sama dimiliki oleh suami maupun istrinya. Maka begitu sebaliknya, seorang istri juga memiliki perasaan cemburu terhadap suaminya. Akan tetapi Islam memperbolehkan sistem poligami dikarenakan adanya sesuatu yang bersifat sangat mendesak atau darurah, atau adanya hajat atau kebutuhan. Dan di samping itu Islam juga meletakkan syarat-syarat di dalam berpoligami yang saya kasih cetak warna biru di sini. Paling tidak ada 3 persyaratan yang hendak atau yang harus dipenuhi oleh suaminya, yaitu memiliki kemampuan memberi nafkah. Jadi mampu secara fisik lah, atau bagaimana zahirnya memberikan ma'isyah, nafkah kepada istrinya. Yang kedua, harus berlaku adil di antara para istri. Dan yang ketiga adalah mu'asyarah bil ma'ruf, mempergauli mereka dengan baik. Nah, jadi 3 syarat ini harus dipenuhi. Kalau ada misalnya suami yang belum mampu ya menghidupi satu keluarga saja masih pas-pasan, sementara dia ingin menghidupi keluarga yang lain dari mana? Nah, mungkin dia punya strategi ya, nikahi janda kaya misalnya ya. Itu kan Allah ya. Jadi itu rijal qawwamun 'alan nisa ya, laki-laki sebagai pemimpin atas wanita ya. Ya kalau merujuk pada kisah Nabi si Khadijah janda kaya raya, kemudian Nabi kan juga saat itu sebagai orang yang pekerja yang juga memiliki kemampuan ya. Jadi tidak tekstual ya. Dan saat itu Nabi juga belum menjadi seorang Rasul. Apa yang beliau lakukan saat itu juga tidak serta-merta menjadi tasyri' atau pensyariatan ya, untuk kita ikuti persis bagaimana yang beliau lakukan. Tidak, jadi harus ada dipilah-pilah di sini ya. Jadi perspektif sudut pandang para ulama hadis dengan para ulama usul fikih berbeda ya. Kalau para ulama hadis itu mensikapi hadis, seluruh yang dinisbatkan pada Rasul, baik itu perkataan, perbuatan ataupun ketetapan maupun sifat, baik itu bisa jadi hukum atau tidak, itu perspektif ulama hadis. Tapi kalau ulama usul fikih memiliki perspektif dalam hal hadis Nabi adalah segala yang disandarkan pada Rasul dalam 4 poin tadi ya, perkataan, perbuatan, kemudian ketetapan dan sifat, mimma yasluhu an yakuna dalilan, yang bisa menjadi dalil, menjadi sumber hukum. Nah, itu dari mana? Tentunya pada saat beliau diangkat jadi Rasul, itu baru beliau bisa kita jadikan 4 poin itu bisa dijadikan sebagai dasar atau dalilnya. Nah, apa yang beliau lakukan pada saat beliau sebelum jadi Nabi ya, pada usia 25 tahun ya, menikah dengan Khadijah, itu kasuistik yang banyak variabelnya. Nah, kalaupun misalnya ada kasus seperti itu ya, kan ada hadis yang mengatakan tungkahul mar'atu li arba'in, wanita dinikahi karena 4 pertimbangan: 5 liha karena hartanya, wali jamaliha karena kecantikannya, wali nasabiha dan juga nasabnya, wali diniha karena agamanya, akhlaknya. Nah, 4 poin ini kalau ada pada wanita, alhamdulillah, itu ideal. Nah, tapi yang paling utama adalah faktor akhlaknya. Kalau ada 4-4-nya, alhamdulillah. Tapi tidak boleh ya, sifatnya
hanya menyandarkan kemampuan dalam memberi nafkah semata-mata pada istrinya. Karena yang namanya tadi qawwam ataupun kewajiban suami adalah menyediakan sandang, pangan, papan, memiliki otoritas ataupun kewajiban untuk menghidupi keluarga adalah tanggung jawab daripada suami. Ada pelengkap, jadi di antara hikmah di balik ayat poligami ini, poligami memiliki beberapa hikmah seperti meningkatkan kepedulian sosial dan mengurangi jumlah anak yatim ya. Kepedulian sosial ya, dengan menyediakan perlindungan dan kasih sayang bagi janda dan anak yatim ya. Kemudian juga ada unsur keseimbangan, menjaga keseimbangan populasi dan kesinambungan keluarga, dan juga kebahagiaan, menyediakan kesempatan untuk meraih kebahagiaan dan ketentraman jiwa bagi semua pihak. Jadi intinya harus dipertimbangkan benar-benar apakah dengan berpoligami itu memberikan sakinah ataukah menambah masalah. Nah, biasanya kalau prosesnya itu diawali dengan diskusi, komunikasi, istikharah, kemudian ya pokoknya dengan cara-cara yang ma'ruf, itu insya Allah berjalan dengan bagus ya. Tapi kalau proses yang dilakukan oleh suami untuk mencari yang kedua ketiga itu tidak ada komunikasi, tidak ada konsultasi, tidak ada istikharah, tidak ada pertimbangan yang masak-masak, maka itu akan menjadi bumerang ya. Jadi harus betul-betul dipertimbangkan. Nah, jadi ya intinya dibolehkannya poligami dikarenakan adanya kondisi-kondisi pengecualian. Apa itu diantaranya ditulis oleh Syekh Wahbah Suhaili. Pertama, misalnya istri mengalami kemandulan. Seorang laki-laki secara fitrah ingin memiliki anak dan ingin kekayaan dan hasil jeripayahnya dinikmati oleh anak-anaknya. Apabila seorang istri mengalami kemandulan, maka manakah yang lebih baik dan lebih positif, menceraikannya atau berpoligami? Tidak diragukan lagi, dalam kondisi seperti ini menikah lagi jauh lebih ringan nilai negatifnya bagi istri pertama, namun dengan syarat tetap menjaga kehormatannya dan memenuhi hak-haknya secara penuh tanpa ada sedikit pun yang dikurangi ya. Ada kawan saya satu kasus yang berbahagia, satu kasus yang gagal ya. Yang berbahagia istrinya mengalami sakit kanker payudara, kemudian ya tidak punya anak dan suaminya minta izin untuk menikah lagi, diizinkan. Akhirnya alhamdulillah rukun rumah tangganya, menikah dengan janda yang punya anak, sehingga anaknya diasuh bersama-sama oleh istri pertama juga, sama seperti posisinya seperti anak kandung sendiri, dan dari pernikahan yang kedua ini lahir juga anak yang baru dan itu istri pertama juga ikut mengasuh. Nah ini sukses ya, bahagia. Ada lagi yang tidak sukses. Ini laki-laki ya minta izin ya pada istrinya, tapi istrinya agak keberatan ya, walaupun saat itu mengiyakan tapi ada unsur terpaksanya ya, sehingga ya awalnya ada proses yang legal. Maksudnya dengan melibatkan KUA ya, ada suratnya, tetapi sampai hari hanya tidak ada izin tertulis dari istri pertama ya. Ini nggak boleh ya, kalau kita atau kalau poligami itu legal, itu harus ada izin tertulis dari istri pertama. Nah ternyata sampai hari hanya tidak ada izin tertulis, sehingga nikahnya dengan yang kedua itu sirri ya, nikah di bawah tangan ya, jadi hanya dinikahkan, disaksikan oleh Pak Mudinnya. Nah ternyata gagal ya, nggak tahu apa sebabnya, sehingga ya pokoknya hanya bertahan 1-2 hari saja, nggak, akhirnya ya gagal lah intinya. Kemudian dia menceraikan istrinya karena nikahnya siri, sehingga cerainya juga barangkali ini juga menjadi pertimbangan ya, jangan sampai kita menggampang-gampangkan dalam nikah sehingga siri, sehingga tanggung jawab suami ini kurang. Nah, karena siri sehingga talaknya juga mudah. Tapi kalau legal itu kan talaknya sampai ke PA, pengadilan agama.
itu menjadi pengikat ya, menjadi pengingat lah ya, menjadi semangat bagi siswa. Jadi ternyata akhirnya gagal ya. Nah ini contoh-contoh kasus yang perlu untuk dijadikan sebagai pelajaran ya. Yang kedua, alasan tentang banyaknya jumlah wanita. Di sebagian besar negara-negara yang ada angka kelahiran bayi perempuan lebih banyak dibandingkan angka kelahiran bayi laki-laki. Terkadang di sebagian negara usai terjadi krisis peperangan ya, jumlah penduduk wanitanya banyak sedangkan jumlah penduduk laki-laki sedikit. Nah dalam kondisi seperti ini yang lebih utama adalah menerapkan sistem poligami demi menciptakan keifahan wanita, jadi menjaga diri dari perbuatan tercela, menjaganya dari melakukan perbuatan zina, dan membersihkan masyarakat dari dampak-dampak perzinahan dan apa yang akan ditimbulkannya berupa tersebarnya berbagai bentuk penyakit, banyaknya gelandangan dan anak-anak tanpa orang tua. Yang ketiga, kondisi fungsi seksual. Nah, ngapunten ya, ini untuk para suami ya. Ya, mohon maaf ya sebelumnya karena kita bicara agama ya, fikih, maka mungkin agak-agak vulgar ya. Mudah-mudahan bisa menambah keterangan ya, bukan bermaksud tabu, bukan ya. Ini semata-mata ilmu ya. Terkadang seorang istri mengalami apa yang disebut frigiditas atau dingin ya dalam hal seks dan tidak memiliki birahi. Terutama nuwun sewu ya, ketika telah mencapai usia menopause atau ketika rahimnya diangkat dikarenakan suatu penyakit. Sedangkan terkadang ada seorang suami yang memiliki kemampuan seks yang lebih di atas rata-rata atau memiliki libido yang tinggi dan terus-menerus muncul sehingga membuatnya tidak cukup dengan satu istri saja. Karena terkadang sang istri ketika diajak berhubungan tidak bergairah, atau karena istri mengalami datang bulan paling tidak 1 minggu setiap bulannya, bahkan ada yang sampai 10 hari, bahkan setiap 2 pekan sekali dia datang bulannya maju ya, sehingga ya menyebabkan sang suami tidak tersalurkan hasratnya ya. Maka dalam kondisi seperti ini memilih untuk berpoligami bisa menjadi sebuah penghalang atau pengekang bagi si suami agar tidak terjatuh ke lubang perzinahan yang hanya akan merusak agama, harta dan kesehatannya serta mencoreng nama baiknya. Inilah alasan ya, kondisional ya, kasuistik bagi sang suami ya. Apabila dia punya kekuatan lebih, ya maka bagaimana lagi kalau ya kadang-kadang kan kita memaklumi ya, mohon maaf misalnya orang-orang perspektif orang umum, kalau suami mohon maaf ya dalam tanda kutip jajan misalnya itu dimaklumi, atau mungkin suami misalnya selingkuh dimaklumi. Nah, tetapi kenapa ketika berpoligami kok tidak dimaklumi? Nah inilah tolak ukur masyarakat yang keliru ya. Ada misalnya tempo hari saya melihat ada status WA kawan saya yang memposting gambar ya, kok unik gambarnya ya, ngapunten ya, misalnya ada saat ini ya dengan era LGBT ya, laki-laki nikah dengan laki-laki dianggap wajar, perempuan dengan perempuan dianggap wajar, ada perempuan yang nikah dengan anjing dianggap wajar, ada laki-laki menikah dengan keledai dianggap wajar, tapi ada laki-laki berpoligami dianggap kurang ajar. Aduh ya, ini perspektif yang salah di masyarakat ya. Keanehan-keanehan yang melawan syariat dianggap wajar, tapi yang tidak menentang syariat dianggap tidak wajar. Nah ini PR bagi kita semuanya ya, masyarakat yang sekuler atau yang menjadikan agama hanya sebagai simbol-simbol tekstual ataupun ritual saja, sehingga mengabaikan norma-norma tersebut ya. Adapun sikap sebagai individu muslim yang menyalahgunakan diperbolehkannya poligami, misalnya ya seperti untuk membalas dendam kepada istri pertama, atau hanya berdasarkan nafsu syahwat belaka
tidak karena tujuan-tujuan dan kondisi-kondisi di atas, maka semua itu adalah perbuatan perseorangan yang tidak bisa dijadikan alasan untuk mengkritik ajaran-ajaran dasar Islam yang memperbolehkan poligami dengan meletakkan batasan dan syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi ya. Ya misalnya mohon maaf ya, karena rumah tangganya tidak sehat, tidak harmonis, sang istri misalnya selingkuh dengan ya teman SMA-nya misalnya ya, CLBK ya, cinta lama bersemi kembali, nah misalnya ya. Wah, terus sang suami nggak terima ya, istrinya punya kemampuan gitu, dia juga nggak mau kalah ya, punya selingkuhan yang lainnya. Nah, ini kan nggak sehat ya. Sampai kapan seperti itu? Pasti rumah tangganya tidak sehat dan tidak ada keberkahan, tidak ada kebahagiaan dalam rumah tangga tersebut. Jadi itu harus dihentikan ya. Seperti itu harus dihentikan. Terserah apakah ya, pokoknya cari solusi lah yang tepat. Apakah misalnya cerai itu solusi yang paling akhir ataukah bagaimana? Supaya insaf taubat dari semua kesalahannya itu. Namun bagaimanapun banyak para filosof barat ya, ahli filsafat barat menyerukan sistem poligami yang tidak diragukan lagi, tentu jauh lebih baik dan lebih positif daripada memiliki banyak wanita simpanan. Adapun talak adalah sebuah realita yang terjadi di seluruh negara barat dikarenakan banyak sebab. Bahkan hanya gara-gara sesuatu yang sepele yang kaum muslimin sendiri memandangnya sesuatu yang sebenarnya tidak pantas, dijadikan alasan terjadinya perceraian. Namun di barat hal itu bisa menjadi sebab terjadinya perceraian ya, karena faktor salah komunikasi atau mungkin salah faham saja sehingga sampai bercerai ya. Kemudian jemaah sekalian, perlu kita ketahui ya, supaya kita perspektifnya utuh ya, tentang sebab-sebab banyaknya istri Rasulullah. Beliau memiliki istri sampai 9, sama sekali tidak didasari tujuan nafsu syahwat atau kesenangan seksual. Beliau sendiri pada awalnya hingga mencapai usia tua, usia 54 tahun, hanya beristrikan satu saja, itu Sayyidah Khadijah. Setelah mencapai usia tua seperti ini, biasanya hasrat birahi menurun drastis. Ditambah kebanyakan wanita yang beliau nikahi setelah itu adalah para janda, bukan perawan. Beliau memiliki banyak istri tidak lain berdasarkan tujuan-tujuan kemanusiaan, sosial, dan tujuan-tujuan keislaman. Terkadang beliau menikahi seorang wanita karena Allah sendiri yang menikahkan beliau dengan wanita tersebut, seperti pernikahan beliau dengan Sayyidah Zainab binti Jahsh yang bertujuan untuk menghapus kebiasaan mengangkat atau mengadopsi anak, zawwajnakaha di surat Al-Ahzab itu ya. Terkadang Rasulullah menikahi seorang wanita yang kehilangan suaminya karena hijrah atau syahid di medan jihad di jalan Allah dengan tujuan ingin menggantikan posisi dan tugas suaminya tersebut. Terkadang beliau menikah dengan wanita yang berasal dari suatu kabilah tertentu dengan tujuan untuk menguatkan tali ikatan kabilah tersebut dengan Islam atau dengan tujuan untuk menyebarkan Islam di antara kabilah-kabilah Arab. Ikatan musyaharah atau ikatan yang terjadi karena pernikahan beliau dengan satu kabilah seperti pernikahan beliau dengan Juwairiyah binti Al-Harith bisa menjadi sebab kabilah tersebut masuk Islam, sehingga Bani Mustalik masuk Islam dikarenakan masuk Islamnya Juwairiyah ini. Banyaknya istri Rasulullah mengandung banyak sekali fungsi dan nilai positif. Di antaranya yang terpenting adalah berfungsi sebagai medium, sarana untuk mengajari para wanita muslimah. Ini penting ya, faktor penting saya kira untuk disampaikan. Jadi dengan banyaknya istri beliau menjadikan ya, kalau sekarang ini banyak santriwati lah ya, dan nantinya menjadi ustazah muslimah, sehingga paham tentang hukum-hukum Islam yang khusus berkaitan dengan wanita atau yang khusus berkaitan dengan hubungan suami istri, menjadikan para istri beliau sebagai contoh dan panutan di dalam menerapkan hukum-hukum Islam yang berkaitan dengan masalah keluarga dan yang lainnya. Karena Rasulullah tidak lain adalah contoh, panutan, dan teladan bagi kaum muslimin di dalam akhlak beliau, bentuk pergaulan beliau, perilaku beliau, ibadah beliau, dan yang lainnya.
Intinya bahwa sistem poligami dalam Islam adalah sebuah sistem atau solusi yang diterapkan dalam keadaan darurat atau karena adanya kemaslahatan umum atau khusus, memperbaiki kesalahan-kesalahan yang terjadi di dalam memahami dan menerapkan sistem poligami jauh lebih baik daripada menghapusnya. Dan jangan sampai ada seorang pun yang berani menghapusnya, karena nas-nas agama secara jelas dan terang-terangan memperbolehkannya. Menelantarkan, mengabaikan atau menentang nas agama adalah suatu kemungkaran yang diharamkan di dalam syariat dan agama Allah Ta'ala. Jadi Syekh Wahab Suhaili ini tegas ya, beliau di satu sisi menyampaikan pendapat yang asal adalah monogami tadi, kecuali dalam keadaan darurat silakan berpoligami, tapi jangan sampai ditentang, jangan sampai dilawan. Kalau melawan berarti melawan syariat Allah. Nah, ini berbahaya. Ini berikutnya disampaikan beberapa contoh alasan Nabi menikah lebih dari satu tadi ya. Terhadap Khadijah beliau istri pertama, kemudian Saudah binti Zam'ah, ini pernikahan dengan tujuan menggantikan posisi suaminya sekembalinya Saudah dari hijrah ke tanah Habasyah yang kedua. Ya, termasuk kelompok wanita muslimah yang pertama yang hijrah, karena seandainya ia kembali kepada keluarganya maka tentu mereka akan menyiksanya dan menimbulkan fitnah terhadap agama dan keimanannya. Jadi ini masih di Mekah, kaum muslimin di hijrah ke Habasyah ini, kalau Saudah ini tidak dinikahi, tidak ada suami, maka dia tidak mendapat perlindungan dari keluarga besarnya. Kemudian terhadap Aisyah dan Hafsah, ini dua-duanya ini sama-sama yang perawan ya, maksudnya sama-sama muda ya, kalau yang lainnya kan tua-tua. Maka dalam rangka untuk mengikat ukhuwah persahabatan Nabi dengan Abu Bakar dan Umar, jadi diikat dengan musyawarah ini. Kemudian Zainab binti Jahash yang tadi sudah kita contohkan dalam rangka untuk memberantas adopsi ya, jadi tradisi adopsi yang dilakukan masyarakat jahiliyah. Kemudian juga dalam rangka membantah bahwasanya istri daripada anak angkat itu posisinya seperti menantu daripada anak kandung, sehingga tidak boleh dinikahi pada zaman jahiliyah. Jadi Nabi diperintahkan untuk menikahi Zainab binti Jahash dalam rangka untuk menolak tradisi seperti itu. Kemudian Juwairiyah tadi sudah kita sebutkan, adalah anak pimpinan dari Bani Mustalik, sehingga ketika dinikahi Nabi dan masuk Islam maka banyak kaumnya yang masuk Islam. Kemudian Zainab binti Khuzaimah dijuluki Ummul Masakin, untuk menggantikan suaminya yang gugur di medan perang Uhud, beliau tidak ingin membiarkan Zainab binti Khuzaimah hidup menjanda, menjalani keras hidup dan menghadapi berbagai kesedihan sendirian. Kemudian Ummu Salamah yang nama aslinya Hindun, adalah untuk menghibur hatinya atas meninggalnya suaminya Abu Salamah, juga karena kemuliaan Ummu Salamah dan ketepatan pandangannya pada kejadian Hudaybiyah yang memberikan nasihat supaya Nabi langsung tahallul dengan memotong kambing, kemudian para sahabat langsung mengikutinya itu. Adapun pernikahan beliau dengan Ummu Habibah yang nama aslinya Romlah binti Abu Sufyan bin Harb adalah untuk membujuk hati kaumnya agar masuk Islam. Setelah ia pergi hijrah ke Habasyah, kemudian suaminya murtad, Ubaidillah bin Jahash ini murtad, sehingga saat itu Ummu Habibah dipinang Rasulullah dan diberikan mahar oleh Raja Najasyi ya. Kemudian pernikahannya dengan Sofiyah binti Huyai, ini keturunan Bani Israel, jadi dari anak pemuka Bani Quraidah dan Nadir, dan menjadi tawanan Khaybar. Maka demi untuk membebaskan dirinya, Sofiyah ini dinikahi oleh Rasulullah. Adapun pernikahan beliau dengan Maimunah binti Al-Haris yang sebelumnya bernama Barroh dan merupakan istri beliau yang terakhir setelah meninggal suaminya yang kedua, bernama Abu Ruhm, adalah karena ia masih memiliki ikatan kekerabatan dengan Bani Hashim dan Bani Makhzum. Nah, itulah pernikahan Rasulullah yang semuanya berdasarkan dasar dan itu adalah petunjuk Allah Ta'ala ya, bukan karena nafsu pribadi. Demikianlah, mudah-mudahan bisa kita ambil hikmah pelajaran dan mudah-mudahan kita senantiasa taat dan patuh dengan aturan Islam. Insya Allah semuanya adalah untuk kemaslahatan kita semuanya, untuk menolak madharat ya dari masyarakat. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.